Tapi kalau tidak memiliki ilmu, akhirnya saling hujat. Akhirnya buat masjid dewek, akhirnya buat komunitas dewek. Ayahku caknya udah agamian, nengok wong zikir bareng tuh. Caknya pernah buat acara dewek lah, buat masjid dewek lah. Akhirnya persatuan kaum muslimin terpecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita melaksanakan sebuah kegiatan liqa syawal halal bihalal. Semoga kegiatan kita ini diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Tak henti-hentinya kita bersyukur, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Edi Prayitno, begitu luar biasa. Dan berbagai hal juga tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Sarkawi. Jadi sebenarnya ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Mungkin kalau saya tutup ini sudah sempurna ya. Jadi saya hanya menambahi. Jadi saya di sini sebenarnya posisi paling muda. Jadi belum selayaknya sepertinya, karena sudah bersampingan dengan kiai-kiai yang sudah followernya sudah banyak, jam terbangnya sudah banyak, sudah kondang ya, makanya sering kondangan. Jadi saya di sini hanya menambahkan, mungkin ada hal-hal yang sedikit atau hal-hal yang belum tersampaikan. Salam dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita, beliaulah tempat kita untuk menyesuaikan diri dari apa yang telah beliau contohkan dan telah beliau kerjakan untuk dapat kita tiru dan kita ikuti. Dan harapan besar kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi sudah banyak disampaikan berbagai hal mengenai termasuk kondisi kaum muslimin pada saat dulu ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan para sahabat serta kaum muslimin lainnya pada saat itu berada dalam keagungan, berada pada peradaban Islam yang luar biasa sekali. Namun dengan berlanjutnya masa-masa peradaban manusia, masa-masa pergantian rezim, pergantian peradaban manusia, kaum muslimin makin hari makin terpojokan. Bahkan kaum muslimin sudah diintimidasi. Bahkan tadi sudah banyak disampaikan, banyak kaum muslimin sekarang bahkan dengan Islamnya sendiri mereka tepuk tangan dengan saudaranya sendiri. Ada muslim yang tersakiti, ada muslim yang dihinakan, ada muslim mengalami masalah, tapi di sisi lain muslim yang lain justru bertepuk tangan. Maka dengan adanya acara ini yang dengan mengusung tema bererat ukhuwah tokoh dan umat bersama mewujudkan Islam yang kafah dalam rangka memahami kondisi umat Islam saat ini. Maka harusnya seperti apa umat Islam saat ini? Apakah harus tetap seperti ini? Saling menghujat, bahkan dengan istilah baru Islamofobia. Islamofobia itu adalah orang Islam tapi alergi Islam. Kalau di sini kira-kira kalau kita nyingok ikan tuh biasanya senang hidup di air apa di darat? Di air. Kalau buaya hidup di darat apa di air? Oh, buaya. Itulah buaya itu sering nipu ya. Dan istiqomah. Jadi kalau ikan tuh senangnya di air, walaupun dia di darat itu tetap berada di air.
yaitu di akuarium. Tapi kalau ada ikan itu senangnya di darat, berarti kira-kira ikan itu sudah tidak normal. Perlu diruqyah tadi kata Ustaz Edi, kan? Ikannya tidak normal. Maka ikan yang sehat itu, ikan yang normal itu akan senang ketika berada di air, karena itulah habitatnya, disitulah dia hidup, disitulah dia makan dan beraktivitas berbagai hal di situ. Bisa jadi ikan tuh rapat, bisa jadi ikan tuh refreshing, ya kan? Apalagi sisip dikit kena pancing. Nah, itu risiko ikan, ya kan? Nah, tapi kalau ada ikan hidup di darat itu senang, maka ikan itu pada dasarnya senang sementara, lama-lama pasti akan mati. Nah, itulah Islam. Kaum muslimin, orang Islam yang hidup dalam aturan-aturan Islam, hidup bangga dengan Islam, hidup bersama Islam dan senang bersama Islam, itu adalah muslim yang normal, muslim yang memang yang standar. Tapi kalau ada muslim yang alergi dengan Islam, disebut tadi seperti bendera Rasulullah alergi. Apa dia bendera itu? Tulis-tulisan Arab saya itu. Aku non Arab. Jadi non Arab ini. Lah mana dia nak sholat? Pakai bahasa Indonesia galau, ya kan? Laju kapur galau jamaahnya. Pas imam disuruh imam, Allah Maha Besar. Dengan menyebut Allah, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah ini kacau aliran sesat ini katanya. Nah, karena apa? Karena tidak ada alergi dengan Arab. Jadi begitu melihat syariat Islam, melihat bendera Rasulullah, melihat dan bahkan memahami syariat-syariat Islam, sesungguhnya seorang muslim itu atau kaum muslim itu justru merasa rindu, justru ingin memahami dan melaksanakan syariat Islam. Berarti itu adalah muslim yang normal. Maka hal ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama. Di sini juga sudah hadir berbagai tokoh ulama dan berbagai kalangan-kalangan dari para ustadz, asatidz dan ustazah dan para jamaah serta para pemuda-pemudi yang semoga kita bersama-sama mempererat ukhuwah Islam kita, bersama-sama mewujudkan Islam yang kafah. Karena dengan Islam yang kafah inilah yang akan menghentikan, yang akan merubah dari keadaan kita saat ini, yang saat ini kita bercerai-berai, yang saat ini kita saling bermusuhan, yang saat ini kaum muslimin terintimidasi, bahkan saat ini kaum muslimin juga dimusuhi di mana-mana. Bahkan seperti tadi disampaikan dalam sebuah hadis, nanti kaum muslimin itu di akhir zaman diperebutkan oleh orang-orang kafir selayaknya makanan di atas meja. Diambil bagian sini, diambil bagian situ. Kemudian para sahabat bertanya, apakah jumlah kami pada saat sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian itu banyak. Tapi apa tadi disampaikan Ustaz Edi tadi? Yaitu kita itu banyak, tapi hubud dunia, mempunyai sifat wahan, cinta dunia dan takut mati. Maka bagaimana supaya kaum muslimin terbebas dari sifat-sifat itu, kaum muslimin kembali berjaya sebagaimana dulu. Kaum muslimin itu adalah umat yang luar biasa, umat yang mengubah peradaban manusia yang peradaban jahiliyah, peradaban yang kacau balau, peradaban yang mengalami berbagai kerusakan di mana-mana. Tapi Rasulullah dan para sahabat mengubah peradaban manusia menjadi peradaban manusia, menjadi manusia selayaknya manusia. Maka tidak lain semua itu harus kita lakukan untuk mewujudkan Islam yang kafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stafal ladzina min qablihim. Saya lupa ya. Padahal sudah ngapal lama ya. Saya nyontek ya. Saya ulang lagi, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman
menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin nanti akan berkuasa kembali sebagaimana kaum muslimin pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal saleh bahwa sesungguhnya Allah benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah berkuasa, dan Allah akan meneguhkan hati mereka dengan agama yang diridhoinya untuk mereka, dan Allah akan mengganti keadaan mereka yang dahulu dalam keadaan saling bertikai, dalam keadaan saling mengalami berbagai kerusakan, Allah ubah menjadi keadaan aman sentosa. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah janji ini bahwasanya kaum muslimin benar-benar nanti akan mengalami sebuah perubahan dan kaum muslimin akan berkuasa kembali memimpin dunia ini menjadi dunia yang aman, baldatun thayyibun warabun ghafur, yaitu sebuah peradaban, sebuah negara yang penuh ampunan dan kebaikan yang ada di dalamnya, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, kemudian di masa para khulafaur rasyidin, kemudian para tabi'in dan kaum muslimin pada saat itu. Kalau kita melihat sekarang kemajuan sains dan teknologi, ya kan? Kalau kita melihat fasilitas dunia seperti kemajuan sekarang HP, kamera dan fasilitas dunia itu sebenarnya dari mana asalnya? Ternyata semua itu adalah dari kaum muslimin. Jadi di masa-masa keemasan Islam dulu, kaum muslimin bukan hanya hebat di perkara-perkara akhirat, bukan hanya hebat di masalah-masalah peribadahan, tapi kaum muslimin juga hebat dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kemajuan sains dan teknologi pada saat itu seperti salah satu ulama yang terkemuka, yaitu banyak yang kenal di sini. Siapa namanya? Saya lupa. Grogi di dekat Ustaz ini. Jadi seperti Ibnu Sina ya, ahli kedokteran yang buku beliau itu bahkan sampai sekarang ini menjadi rujukan di universitas internasional yang bahkan ilmu kedokteran itu banyak merujuk dari kitab beliau. Begitu juga dari ilmu matematika Al-Khawarizmi ya. Begitu juga dengan banyak sekali ulama-ulama lain kaum muslimin pada saat itu. Ketika umat yang terjadi pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada Al-Quran. Jadi solusi-solusi yang ada pada saat ini terkait masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tidak lain, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Karena itulah pedoman hidup di dalam kehidupan kaum muslimin. Maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu terdapat 3 hal. Pertama, hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana kita pahami banyak saat ini kaum muslimin yang akidahnya masih rusak, akidahnya belum kuat, sehingga mudah terprovokasi, mudah ikut-ikutan, bahkan melakukan berbagai hal-hal kesyirikan. Maka solusi pertama untuk perubahan kaum muslim saat ini adalah perbaiki akidah umat. Luruskan akidah umat supaya benar-benar yakin bahwasanya Allah adalah penciptanya, Allah adalah tempat bersandar, Allah adalah tempat untuk kita berfokus kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah, sehingga perbuatan kita dinilai oleh Allah sebagai pahala dan mendapatkan berkah dari Allah. Maka standar hidup bagi kaum muslimin itu bukan manfaat, bukan maslahat, tapi apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Sehingga dengan imannya itu, dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah penciptanya, dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya tujuan hidupnya, maka dalam hidupnya pun muaranya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang berkaitan dengan hubungan di antara kaum muslimin adalah hablum minan nas. Yang penting pusat kita tertutup itu sudah menutup aurat. Jadi ke masjid boleh tidak saya itu Pak? Kira-kira sholat celana pendek. Ngapa? Penting menutup aurat. Agi ke kantor celana pendek. Agi kemana-mana celana pendek. Laju sesat pulau ini. Jadi memang benar menutup aurat, tetapi demi kemuliaan kita bagi laki-laki juga harus berpakaian rapi dan berpakaian untuk bisa menutup seluruh tubuh kita. Jadi berpakaian ya seperti saat ini ya. Kemudian khususnya bagi ibu-ibu itu semuanya harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Maka bagi ibu-ibu itu ada lebih lengkap lagi. Bahkan kalau ada yang berniqab ya, bercadar. Nah, itu adalah kewajiban bagi kita kaum muslimin terkait hubungan hablum minan nas, baik yang mana kita memenuhi kebutuhan kita makan minum termasuk akhlak kita. Kemudian yang ketiga adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan inilah yang banyak sekali syariat-syariat Islam bahkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hablum minan nas tadi. Berkaitan apa? Ya berkaitan dengan bermuamalah, berkaitan dengan sistem ekonomi. Bagaimana kita berekonomi dalam Islam? Bagaimana mewujudkan kaum muslimin saat ini yang di mana-mana banyak mengalami kesusahan, kemiskinan di mana-mana, anak-anak terlantar di mana-mana. Maka bagaimana Islam menuntaskan serta menjawab berbagai problematika kemiskinan serta masalah ekonomi saat ini? Maka Islam menjawab di situ. Ada sebuah kitab yang menjelaskan itu tentang kitab Nizam Iqtisadi yang menjelaskan tentang bagaimana berekonomi dalam Islam. Sesungguhnya saat ini khususnya di Indonesia yang diterapkan sistem ekonomi saat adalah sistem ekonomi kapitalis. Artinya kapital itu dalam bahasa Indonesia pemilik modal, yaitu orang-orang yang memiliki modal. Jadi yang siapa pemilik modal itulah yang menguasai ekonomi. Dan ini terbukti. Jangankan yang tinggi-tinggi, mungkin masalah warung saja Pak ya. Kalau kita perhatikan, kira-kira warung saat ini banyaklah yang menguasai itu warung-warung milik masyarakat atau warung-warung milik orang yang berduit. Mungkin kita sebut merek sedikit ya, seperti Indomaret. Sebut merek sedikit. Banyak ya. Itu di mana-mana ya kan. Nah itu mengapa? Karena mereka memiliki modal sehingga bisa membuka di mana-mana, sehingga masyarakat kecil kalau mau buka kalah saingan. Begitu juga dengan masalah kemarin yang belum lama terjadi mengenai mengapa minyak itu begitu mahal. Padahal kalau kita lihat sawit ini di Linggau Pak tidak kurang-kurang lagi. Bahkan banyak jalan rusak itu banyak mobil sawit lewat ya kan. Barusan di aspal ya kan, tidak lama hancur ya kan. Karena berat beban mobilnya itu begitu berat. Tapi mengapa kita beli minyak mahal dan mengapa kita susah? Waktunya hampir habis ini. Jadi tidak lama. Jadi itulah mengapa saat ini kaum muslimin mengalami krisis ekonomi. Karena saat ini yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis yang dimana yang menang itu adalah pemilik modal. Bahkan pemilik modal berkolaborasi dengan penguasa. Nah ini jadi sudah jadi bunglon. Jadi diolah penguasanya, diolah yang buka usaha, diolah yang berduit, akhirnya menguasai hajat orang banyak. Kemudian di masa pendidikan juga sama. Kaum muslimin mengalami pemahaman Islam yang sedikit ya. Kadang bahas masalah sholat tidak selesai-selesai. Akhirnya kalau buka masalah sholat nanyo ya. Apa tentang ini? Cak mana kalau cak ini? Cak mana kalau tidak penuh? Cak mana zikir bareng? Boleh tidak zikir jar apa zikir sihir? Zikir sihir ya, bukan sihir ya. Ini terus terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Seolah-olah ini sesuatu yang terus diperdebatkan dan terus dipermasalahkan. Padahal dalam perkara furu' atau perkara-perkara cabang itu sesungguhnya Islam itu memberikan kebebasan. Maka itulah terdapat berbagai mazhab itu seperti yang disebutkan Imam Syafi'i, Hambali, dan mereka itu tidak saling menghujat. Pernahkah kita mendengar Imam Syafi'i berhujat dengan Imam Hambali, murid beliau? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu murid beliau.
Tapi di saat yang berbeda mereka itu saling memahami, sehingga tidak saling menghujat dan saling meremehkan, tapi saling menghargai. Itulah kalau memang memiliki ilmu. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, akhirnya saling hujat, akhirnya buat masjid dewek, akhirnya buat komunitas dewek. Ayatku caknya udah agamnya, nengok uang zikir bareng tuh. Caknya pernah buat acara dewek lah, buat masjid dewek lah. Akhirnya persatuan kaum muslimin terpecah-pecah, sehingga dalam pemahaman kaum muslimin ini yang berkurang, sehingga membuat kaum muslimin itu akhirnya saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan saling memfitnah. Ini karena keterbatasan keilmuan atau pemahaman kaum muslimin. Maka selain kaum muslimin, kita harus terus meningkatkan keilmuan kita, pemahaman kita terhadap Islam, supaya perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin ini segera selesai. Kita fokus kepada yang hal-hal yang lebih penting dan lebih untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang dengan waktu tempat yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dan kekeliruan, saya mohon maaf pada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.